Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Mariela Dewi dari kelas 1 C Jurnalistik dengan NIM 12513000063. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih perjalanan perkembangan Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga ke masa Andalusia ketika puncak kejayaan Islam mencapai dunia bagian barat. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya adalah para pemimpin yang diberi petunjuk. Jadi ada 4 sahabat Rasulullah SAW yang dipercaya oleh umat Islam untuk melanjutkan kepemimpinan beliau setelah beliau wafat. Nah, siapa aja tuh? Nah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan mereka berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dari tahun 632 hingga tahun 661 Masehi. Nah, kita masuk ke khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi atau dikenal dengan julukan As-Siddiq yang artinya sangat membenarkan kebenaran. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Saat memimpin, ia menghadapi keadaan umat Islam yang pada saat itu sedang kacau balau. Ada banyak kaum murtad, menolak zakat, dan munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Dengan tegas, Abu Bakar memimpin perang Ridho untuk menyatukan kembali Jazirah Arab dan menegaskan bahwasannya zakat dan sholat itu tidak dapat dipisahkan. Selain itu, atas saran Umar bin Khattab, ia memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf agar tidak hilang, karena pada saat itu banyak menghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Selama 2 tahun kepemimpinannya, Abu Bakar berhasil memulihkan keamanan, memperkuat keuangan negara, dan menjaga persatuan umat Islam. Nah, kita masuk nih ke khalifah kedua, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki nama asli Umar bin Khattab Al-Adawi Al-Quraisy dengan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Nah, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan adil di masa pemerintahannya. Wilayahnya ini mengalami perluasan hingga mencakup Syam, Palestina, Mesir, Iran, Irak, dan juga Persia. Namun, penaklukan itu bukan untuk menjajah, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan ajaran Islam. Beliau juga membangun sistem pemerintahan yang kokoh dengan mendirikan Baitul Mal untuk keuangan negara, Diwan Al-Jun untuk militer, dan Diwan Al-Kharaj untuk pajak. Beliau juga menetapkan kalender Hijriyah sebagai sistem penanggalan resmi dan menegakkan hukum dengan penuh keadilan. Masa pemerintahannya menjadi puncak kejayaan pada masa Khulafaur Rasyidin, karena pada saat itu ekonominya makmur, rakyatnya aman, dan hukum bisa ditegakkan tanpa adanya pandang bulu. Nah, selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memimpin dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau memiliki nama asli Utsman bin Affan bin Abil Ash al-Umawi. Beliau mendapat julukan Dzunurain, yaitu pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Di masa pemerintahannya, wilayah Islam semakin luas hingga ke Armenia, Azerbaijan, dan Afrika Utara, serta Islam juga menjadi kekuatan laut besar di Laut Tengah. Kebijakan terpenting beliau adalah penyeragaman mushaf Al-Quran untuk menjaga kesatuan bacaan di seluruh wilayah Islam. Beliau membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf Utsmani yang digunakan hingga saat kini. Meski pemerintahannya membawa kemajuan besar, namun pada akhirnya masa kepemimpinannya ini muncul pemberontakan yang menyebabkan beliau wafat sebagai syahid saat membaca Al-Quran pada hari Jumat tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi. Nah, kita masuk nih ke khalifah terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin. Siapa tuh? Beliau adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memimpin dari tahun 656 sampai tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam kembali terpecah menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada nih yang menuntut untuk
segera diadilinya pembunuh Utsman bin Affan. Ada juga kelompok yang ingin menenangkan keadaan dulu, sampai keadaan dirasa cukup mereda dan cukup stabil ataupun tenang. Nah, dalam situasi ini, kemudian umat Islam pada saat itu memutuskan untuk memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berikutnya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW, dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, berilmu, dan juga adil. Masa pemerintahannya diwarnai dengan konflik internal dan juga perang saudara, di mana pada saat itu umat Islam juga terpecah menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama itu ada perang Jamal atau perang Unta, di mana ada perang antara pasukan Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan juga Zubair. Tak lama itu muncul lagi nih perang baru, yaitu perang Siffin antara pasukan Ali dan juga pasukan Muawiyah, yaitu gubernur Syam yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Ketika perang hampir dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf di ujung tombak sebagai tanda damai. Kemudian, beliau setuju untuk melakukan tahkim atau arbitrase sebagai bentuk perjanjian ataupun damai gitu. Tapi, keputusan ini justru memunculkan kelompok baru, yaitu Khawarij, yang menentang Ali dan juga Muawiyah. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib wafat terbunuh oleh kelompok Khawarij. Dengan wafatnya beliau, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah muncul dinasti baru. Jadi, waktu berdirinya dinasti Umayyah ini pada tahun 661 Masehi. Setelah selesai menyelesaikan konflik melalui proses tahkim atau arbitrase antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, setelah mereka menyelesaikan pertempuran Siffin dengan perjanjian tersebut. Nah, dinasti ini berakhir pada tahun 750 Masehi akibat pemberontakan dari Abbasiyah yang menggulingkan mereka di pertempuran Zab. Jadi, secara garis besar waktu berdirinya dinasti Umayyah ini dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi khalifah pertama di tahun 661 Masehi, karena pada saat itu memang dinastinya kan baru muncul. Nah, beliau merupakan pemimpin pertamanya. Tapi sebelum menjabat, beliau itu pernah menjadi gubernur Suriah yang berfokus pada bidang militer. Kemudian untuk pusat pemerintahannya sendiri, dinasti Umayyah ini pusatnya ada di Damaskus, Suriah. Tempat ini dipilih karena posisinya itu strategis sebagai basis militer Muawiyah dan juga memiliki kemudahan untuk mengelola di wilayah barat. Saat itu dinasti Umayyah juga melakukan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, wilayah-wilayah ini tuh membentang kurang lebih hingga mencapai 11 juta kilometer persegi. Wilayahnya tuh membentang di berbagai sisi, dari Spanyol di bagian barat, India di bagian timur, serta dari Kaukasus di utara hingga Sudan di bagian selatan. Kekuasaan ini mencakup wilayah Bizantium, Persia, dan juga Afrika Utara. Untuk sistem pemerintahannya sendiri, dinasti Umayyah ini menganut sistem monarki herediter atau kekuasaan turun-temurun. Konsepnya ini mirip kekuasaan di kerajaan, di mana kekuasaan ini akan diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga atau memiliki garis keturunan darah yang sama. Kemudian, yang memegang kuasa penuh itu adalah khalifah dan dibantu oleh gubernur atau wali untuk mengelola provinsi ataupun daerah-daerah di sekitarnya. Nah, puncak kejayaan pada masa Umayyah dipegang oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada masa pemerintahannya di tahun 705 hingga 705 Masehi. Dan ekspansi wilayah yang cukup luas itu ternyata dipegang pada saat kepemimpinan beliau, yaitu persebaran wilayah ke Spanyol dan juga India. Adapun pembangunan infrastruktur nih, seperti membangun masjid, jalan, dan juga memperkuat sistem administrasi. Beliau juga menerapkan sistem yang adil, misalnya menghapus pajak yang berlebihan karena dapat menyengsarakan rakyat. Kemudian juga menegakkan hukum secara adil
tanpa adanya diskriminasi atau membeda-bedakan antar satu pihak dengan pihak yang lainnya. Karena ada perluasan wilayah ke berbagai daerah, memunculkan kemungkinan baru nih. Salah satunya itu ada pertukaran ilmu dari peradaban Yunani, kemudian pertukaran ilmu dari Persia dan juga India. Kemudian mereka juga mendirikan pusat-pusat pendidikan sehingga dapat menciptakan atau melahirkan kaum-kaum intelek baru yang dapat memajukan perkembangan Islam lagi pada saat itu. Kemudian juga mendorong penerjemahan karya filsafat dari sains ke bahasa Arab. Karena pada saat itu memang penggunaan bahasa Arab ini ditetapkan sebagai bahasa utama sebagai identitas di masa pemerintahan Umayyah tersebut. Penasaran gak sih ada faktor apa aja yang menyebabkan dinasti Umayyah ini pernah mengalami puncak atau masa kejayaan? Pertama, kepemimpinannya itu kuat dan juga terpusat. Kemudian juga ada ekspansi wilayah besar-besaran nih, dari wilayah Spanyol hingga India kan. Kemudian, administrasinya itu bisa dibilang berjalan dengan efektif dengan sistem birokrasi warisan Persia dan Bizantium. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur, misalnya masjid, jalan, dan sistem irigasi. Adapun toleransi terhadap budaya lokal pada saat itu. Ekonominya juga maju karena perdagangannya ini ramai dan sistem keuangan ini menggunakan dinar. Kemudian, hal apa nih yang menyebabkan dinasti Umayyah mulai melemah hingga akhirnya mengalami kemunduran atau berhasil digulingkan oleh dinasti selanjutnya? Ada beberapa faktor, di antaranya yang pertama, karena adanya ketidakadilan antara bangsa Arab dan juga bangsa non-Arab atau Mawali. Kemudian, para khalifah atau para pemimpin saat itu tuh banyak yang melakukan korupsi atau bermewah-mewahan dan jauh dari ajaran agama Islam. Kemudian juga ada perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan. Kemudian, muncullah gerakan oposisi dari keturunan Abbas, dan puncak itu kekalahan militer dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, dinasti Umayyah ini juga memiliki beberapa peninggalan penting, bahkan ada loh yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Apa aja? Yang pertama ada Masjid Umayyah di Damaskus. Masjid ini dibangun tahun 705 Masehi oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian ada Kubah Batu atau Dome of the Rock di Yerusalem, dibangun tahun 691 Masehi oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan juga adanya bahasa Arab yang masih digunakan sampai saat ini. Adapun sistem pemerintahan yang pada saat itu bisa dibilang cukup terstruktur sehingga dapat membantu sistem pemerintahan di dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti ini berdiri tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah melalui pemberontakan yang memanfaatkan kemarahan masyarakat Persia dan juga kelompok Syiah. Dinasti ini menjadi kekhalifahan terlama karena pemerintahan itu berjalan kurang lebih 524 tahun dan berakhir pada 1258 Masehi ketika Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol, meskipun kekuasaannya memang sudah melemah sejak abad ke-10. Pendirinya adalah Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib atau paman dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum diangkat menjadi khalifah pernah memimpin gerakan rahasia di Khorasan untuk menggulingkan dinasti Umayyah, dan beliau akhirnya diangkat menjadi khalifah pertama di dinasti Abbasiyah ini setelah menang dalam pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Untuk pusat pemerintahannya sendiri pada masa Abbasiyah ini berada di Baghdad, Irak, yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini memang dari awal dirancang sebagai pusat pemerintahan, kemudian perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam, hingga menjadi mercusuar peradaban dunia Islam dan menjadi salah satu kota yang paling maju di dunia pada saat itu. Gak hanya dinasti Umayyah aja yang melakukan ekspansi wilayah, dinasti Abbasiyah juga melakukan ekspansi wilayah nih. Wilayahnya itu membentang dari Maroko di barat hingga India atau Pakistan di timur, mencakup Turki, Irak, Suriah, Mesir, Persia, dan sebagian besar Asia Tengah. Meskipun ekspansi wilayahnya ini nggak sebesar dinasti Umayyah,
Tapi kekuasaan ini tetap luas dan juga berpengaruh terutama di wilayah bagian timur. Untuk sistem pemerintahannya sendiri, Abbasiyah ini menggunakan sistem monarki absolut dengan birokrasi terpusat, di mana khalifah yang akan memimpin penuh dan dibantu oleh wazir dan juga pejabat administratif. Dinasti Abbasiyah berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah Harun al-Rashid tahun 386 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Di era ini, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan dunia Islam dan ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah atau House of Wisdom sebagai simbol kemajuan intelektual. Jadi memang pada masa Abbasiyah ini, kemajuan intelektual itu sangat berkembang pesat. Hal lainnya itu ditandai juga banyaknya lahir ilmuwan-ilmuwan. Adapun pada masa pemerintahan beliau melakukan penguatan ekonomi dan perdagangan serta membangun sistem pemerintahan yang tertata rapi. Untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan juga budaya, pemerintahan pada masa Abbasiyah saat itu melakukan beberapa upaya, salah satunya yaitu mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu dari berbagai peradaban. Kemudian lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi. Beliau merupakan salah satu pencetus atau penemu matematika, tepatnya aljabar. Kemudian ada Ibnu Sina yang menemukan keilmuan kedokteran. Adapun Al-Farabi yang berfokus pada bidang filsafat dan Jabir Ibnu Hayyan sebagai pengembangan ilmu kimia dan lain sebagainya. Masih ada banyak banget ilmuwan-ilmuwan yang berkembang pada saat itu. Selain karena didirikannya Baitul Hikmah sebagai salah satu tanda berkembangnya intelektual masa Abbasiyah saat itu sangat pesat, adapun beberapa faktor kejayaan lainnya nih. Di antaranya, sistem pemerintahan pada saat itu bisa dibilang cukup efisien dan juga terpusat. Kemudian toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama tuh ada banget, karena pada saat itu memang di pusat pemerintahan banyak ketemu beberapa pertukaran budaya ataupun pertukaran ilmu. Nah dari situ sifat toleransi itu muncul dan sifat diskriminasi bisa dibilang tidak terlalu tinggi. Kemudian perdagangan internasional itu cukup maju yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ekonomi dunia Islam. Sedangkan untuk faktor kemundurannya apa aja nih? Yang pertama, karena adanya perebutan kekuasaan internal antara khalifah dan juga para pejabat tinggi pada saat itu. Kemudian juga munculnya dinasti-dinasti regional, misalnya seperti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Buwaihiyah yang mengurangi otoritas pusat. Adapun kemerosotan ekonomi dan juga korupsi yang dilakukan oleh beberapa kekhalifahan atau para pejabat-pejabat yang memimpin pada saat itu. Selanjutnya ini merupakan bisa dibilang faktor utama kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini, yaitu ketergantungan oleh pihak militer asing yaitu Turki dan juga Persia. Mereka sering berbalik melawan khalifah, sehingga menyebabkan ketidakstabilan keamanan pada saat itu. Selanjutnya juga ada serangan eksternal, terutama penyerbuan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada 1258 Masehi. Adapun beberapa peninggalan dari dinasti Abbasiyah ini, bahkan yang beberapanya juga masih ada sampai saat ini loh. Apa aja? Yang pertama itu adanya Baitul Hikmah di Baghdad. Bangunan ini didirikan tahun 830 Masehi oleh Al-Ma'mun. Adapun Masjid Agung Samara yang dibangun 848 Masehi. Dan juga ada kota Baghdad yang dibangun 762 Masehi oleh Al-Mansur. Itu hanya beberapa bangunan, masih banyak bangunan-bangunan lain yang belum saya sebutkan di video kali ini. Selanjutnya, lahirnya ilmuwan-ilmuwan besar yang menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru yang bahkan masih digunakan sampai saat ini. Ilmuwannya siapa aja? Seperti sebenarnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada Al-Khawarizmi sebagai penemu aljabar pada abad ke-9, ada Ibnu Sina sebagai penulis Al-Kanun fi Al-Tib pada tahun 1025 Masehi, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan
ataupun intelektual-intelektual lain yang tidak saya sebutkan di sini. Pokoknya pada saat itu tuh ciri khasnya di dinasti Abbasiyah, peninggalannya yaitu para kaum intelektual-intelektual ataupun pengetahuan-pengetahuan yang sangat berkembang pesat. Nah, sekarang yang terakhir nih, saya akan membahas tentang perkembangan Islam di Andalusia. Perkembangan tersebut terjadi pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah Spanyol di bagian selatan. Setelah kemenangan itu, berdirilah Islam di Andalusia, tepatnya di bawah Bani Umayyah, yang kemudian berkembang pesat di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman pertama sebagai pendiri Emirat Cordoba pada tahun 756 Masehi. Nah, wilayah kekuasaannya pada saat itu meliputi sebagian besar semenanjung Liberia, atau saat ini wilayah tersebut dikenal dengan negara Spanyol dan juga Portugal. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki Islam, di mana khalifah berperan sebagai pemimpin politik dan agama. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Abdurrahman An-Nasir Lidinillah atau Abdurrahman ketiga, yang memerintah dari 912 sampai 961 Masehi. Ia mengubah Emirat Cordoba menjadi Kekhalifahan Cordoba, menjadikannya salah satu pusat peradaban paling maju di dunia. Pada masa ini, ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan juga ekonomi berkembang pesat. Nah, kota Cordoba menjadi pusat ilmu dengan perpustakaan yang besar, adanya universitas, rumah sakit, dan juga lembaga pendidikan yang dikunjungi oleh para pelajar dari Eropa. Kemudian, tokoh-tokoh besar seperti Ibn Rushd atau Averroes, Ibnu Sina atau Avicenna, dan juga Al-Zahrawi lahir di sini. Nah, kemudian faktor kejayaan Andalusia antara lain karena kepemimpinannya yang kuat, kemudian juga toleransi antar umat beragama, dan dukungan terhadap pengembangan ilmu serta budayanya itu cukup signifikan. Namun, kejayaan itu perlahan meredup. Misalnya, karena ada perebutan kekuasaan antar bangsawan Muslim. Kemudian juga ada serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Akhirnya dari situ, satu persatu wilayah Islam jatuh, hingga kerajaan Islam terakhir, yaitu Granada, ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella pada tahun 1492 Masehi. Peninggalan penting dari masa ini antara lain adanya Masjid Cordoba, kemudian Istana Alhambra di Granada, serta warisan ilmu pengetahuan dan filsafat yang menjadi fondasi bagi kebangkitan Eropa atau Renaissance. Bahkan dari masa itu, ilmu-ilmu semakin berkembang hingga akhirnya masih relevan dengan zaman sekarang. Perjalanan peradaban Islam dari masa Khalifah Rasyidin hingga Andalusia menunjukkan perubahan yang sangat besar. Masa Khalifah Rasyidin dikenal dengan kesederhanaannya dan kedekatan dengan ajaran para nabi. Pemimpinnya atau khalifahnya pada saat itu dipilih melalui musyawarah. Kemudian pada masa Bani Umayyah, sistem pemerintahannya berubah menjadi kerajaan atau secara monarki turun-temurun. Wilayah Islam juga mengalami perluasan yang cukup pesat dan mulai berkembang kemewahan di istana. Sedangkan untuk dinasti Abbasiyah, dinasti ini tuh membawa era keemasan ilmu pengetahuan dengan Baghdad sebagai pusatnya. Dari sini juga lahir banyak ilmuwan-ilmuwan besar dan berkembang di berbagai bidang, misalnya seperti di ilmu matematika, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Sementara di Andalusia, Islam menciptakan peradaban yang gemilang di Eropa dengan toleransi tinggi antar berbagai umat beragama. Mempelajari perkembangan Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga ke Andalusia bertujuan agar kita dapat memahami perjalanan umat Islam dalam membangun peradaban yang maju. Dari masa ke masa, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, persatuan, dan juga semangat untuk menuntut ilmu. Sejarah ini juga mengajarkan bahwa kejayaan ini lahir dari keimanan, kerja keras, dan rasa toleransi. Sementara kemunduran muncul saat umat mulai terpecah dan jauh dari nilai-nilai Islam. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya tentang perkembangan Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Andalusia.
Saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata atau sumber informasi yang kurang tepat pada video kali ini. Alangkah baiknya jika diberikan kritik ataupun saran yang membangun sehingga saya bisa lebih memperbaiki diri dan jadi lebih baik untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.